Hai Sobat Errol Chess, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Pagi ini gue kepikiran untuk kasih kalian soal untuk mengimprove kalkulasi teman-teman. Teman-teman, ini adalah game dari Vasilis Mislov. Jadi putih ke arah atas, hitam ke arah bawah. Nah, tugas kalian waktu nonton video ini adalah pause videonya dan cari jawaban terbaik untuk putih supaya bisa menang. Puzzle ini bisa dijawab dengan kalkulasi lebih dari satu langkah. Jadi kalian sebelum memutuskan untuk melangkah, coba kalkulasi sampai dapat posisi menangnya dulu. Kalau kalian berada di elo rating 2000 ke atas, mungkin bisa menjawab soal ini ya. Tapi kalau 2000 ke bawah, ini butuh mikir beberapa langkah ke depan. Game ini sangat menarik karena putih punya pion promosi, tapi secara materi mungkin kalah ya, benteng dan kuda. Nah, karena ada pion promosi ini di petak H7, jadi harapan buat putih bisa menang. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Jangan lupa dikasih like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dan jadi langganan di YouTube Errol Chess. Ketika kita bingung langkah apa yang akan kita mainkan untuk langkah berikutnya ketika giliran kita melangkah, biasanya pemain catur dianjurkan untuk melihat 3 hal. Pertama, perhatikan skak, kedua makan, dan ketiga adalah ancam. Ya, ini yang biasanya saya anjurkan. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita akan memiliki 3 rencana. Nah, tapi nggak cuma lihat satu langkah aja ya. Kalau kita cuma lihat skak satu kali, habis itu ya kita mungkin nggak lihat ada keuntungan dari situ. Coba cari 1 sampai 3 langkah ke depan. Nah, kalau saya sebagai putih mungkin akan memikirkan skaknya dulu nih. Di manakah skak yang bisa kita lakukan? Makan petak A7 atau petak D6 ya. Dengan makan petak A7, lawan akan menjawab raja B7. Kayaknya udah nggak ada jawaban lagi ya. Ini baru 1 langkah aja udah kelihatan bahwa putih tidak memiliki progres setelah itu. Tapi kalau kuda D6 bagaimana? Nah, jadi jangan lupa juga nih ketika kita memikirkan langkah terbaik putih, jangan lupa juga untuk memperhatikan respon lawannya. Kalau kuda D6 berarti hitam jawabannya raja D8, raja C7, raja B8. Kita harus pikirin satu-satu. Kalau kita kuda D6, raja ke petak D8, ya, kalau Anda cukup cermat, teman-teman akan melihat ya ada pola ketika putih promosi dimakan dan kemudian kuda ke petak F7 akan terjadi royal fork ya. Nah, kalau kita lagi jawab puzzle kayak gini, kalau mau meningkat skillnya, syarat utamanya adalah jangan menggerakkan buahnya. Itu bukan cuma saya yang ngomong, tapi pelatih Pragnananda, Ramesh RB ya, dia memberikan tips juga seperti itu. Jadi yang sulit untuk dilakukan teman-teman adalah visualisasi. Bayangin nih gimana kalkulasi atau analisa teman-teman sama nggak dengan apa yang dibayangkan oleh teman-teman di otak teman-teman. Ya, jadi kita udah dapat ya, kalau kuda D6, raja D8 promosi, kemudian akan terjadi garpuan skakster. Nah, berarti ini udah dijawab. Kalau kuda D6 raja C7, kuda ke petak E8 skakster. Berarti satu jawaban lagi adalah kuda D6 raja ke petak B8. Kemanakah putih melanjutkan permainan? Sama seperti tadi, ketika kita mencari langkah pertama untuk putih, maka kita cari lagi skaknya. Kuda D6, raja B8, mana skaknya? Yes, benteng B1 ya. Raja ke sini nggak mungkin, ada kuda E8, raja geser ke petak A8. Apakah ada skak lagi? Bisa benteng B8 tapi nggak ada fungsi. Oke, kita bayangin kuda udah di D6, raja di petak B8, benteng B1, raja di petak A8. Berarti sekarang perwira teman-teman, kudanya di petak D6, bentengnya di petak B1. Apa langkah berikutnya buat putih? Promosi nggak ada gunanya. Kalau kuda F7 dimakan pionnya. Skak juga nggak ada guna. Yang kedua adalah makan nggak ada guna juga. Makan sempat nggak ada untung. Makan G1 bisa, tapi dimakan lagi ya pion di petak H7-nya. Masih seru sih. Atau kuda D6
Raja B8, sekak, raja ke petak A8, teman-teman melihat kuda E8. Ya. Dengan tujuan mengancam queen, kalau dia makan pion, kuda ke petak C7 karena raja di petak A8 skakmat. Nah, coba kita jalankan. Kuda D6, raja ke petak D8 tadi kita udah bahas ya, ini yang akan terjadi. Skakster. Kalau dia di sini raja ke petak C7, maka skakster juga. Kalau dia di sini raja ke petak B8, maka kita lanjutkan benteng B1 skak ya. Kemudian raja ke petak A8 ya. Apakah ada langkah yang lebih bagus selain raja A8? Nggak ada ya. Ini kalau lihat evolution barnya jangan kaget, kok kayaknya salah benteng B1. Enggak. Ini langkah yang paling bagus. Raja ke petak A8. Nah, di sini jawaban terbaik putih apa? Kalau benteng G1 dia makan H7 ya. Nah, maka kuda E8 ya. Kalau dimakan, maka checkmate kuda C7. Nah, kalau dia di sini menteri ke petak G3, ya raja harus naik dong. Nah, kita ada ancaman pion promosi. Gajah menjaga ke petak D4. Nah, wah, sepertinya tekanan putih sudah berhenti sampai di sini. Belum. Coba jangan cepat menyerah ketika mendapat posisi yang kita kira sudah selesai. Coba pikirkan dengan matang, berusaha lagi. Bagaimana membuat bisa tetap terjadi kuda ke petak C7? Yap, ada pion E5. Nah, tapi pion E5 dimakan dong. Pakai queen supaya bisa kuda ke petak C7, maka lakukan defleksi dengan pion ke petak H8 dimakan dan kuda C7. Yes, dimakan, pion promosi dimakan dan boom. Skakmat. Gimana kalau dimakan pakai gajah, coach? Kalau dimakan pakai gajah, kali ini defleksinya bukan dengan promosi ya, karena akan dimakan dan kuda C7 bisa dimakan oleh queen. Tapi kuda C7 yang menjadi defleksi, dimakan dan promosi, gajah menutup. Apakah teman-teman melihat skakmat dalam 3 langkah? Di mana petaknya? Yes, queen ke petak H1. Harus ditutup, dimakan, D5 dan dimakan skakmat. Selamat kalau kalian teman-teman bisa menjawab soal ini. Ini game yang tidak mudah ya. Jadi Anda harus memikirkan beberapa langkah sebelum langkah. Kalau video ini berguna buat teman-teman, jangan lupa bantu dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nanti akan saya kasih puzzle-puzzle yang bagus lagi, level elo rating 2000 ke atas untuk teman-teman. Coba, kalian bisa jawab nggak teman-teman? Jadi kalau mau nambah skillnya, ketika mau menjawab, pasang papan catur di hadapan kalian, buka, dan coba serius cari jawaban terbaik untuk putih. Kita ketemu di video berikutnya, teman-teman.